Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirdian Wadudi dengan nomor induk mahasiswa 240005110248. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum web programming. Kita disuruh untuk membuat fungsi-fungsi. Yang pertama membuat fungsi mencari nilai terbesar, yang kedua mencari nilai terkecil, yang ketiga mencari nilai rata-rata, yang keempat mencari jumlah genap, yang kelima mencari jumlah ganjil. Dengan output menampilkan seluruh isi array, menampilkan nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil. Dan tidak boleh menggunakan fungsi bawaan seperti max dan min. Oke, kita lanjut ke programnya. Di sini kita diawali dengan membuat sintaksnya. Oke. Setelah itu kita membuat array-nya. Kita langsung copy dari sini. Oke. Setelah itu kita akan membuat function-nya, fungsinya, yang bernama nilai terbesar. Oke. Dan kita akan membuat variabel yang menyimpan nilai awal, yaitu nilai awalnya 0. Kemudian kita pakai for each, yaitu nilai sebagai value. Oke. Setelah itu kita dengan kondisi pada if kita memberikan kondisi jika value lebih besar dari n, variabel n, maka variabel n berisi variabel value. Oke. Dan di sini kita kasih return n. Kemudian kita membuat variabel hasil yang berisi ini terbesar dengan parameternya diisi dengan variabel data. Kita tampilkan dengan echo, yaitu variabel hasil. Oke, kita coba, kita refresh dan keluar nilai 50. Jadi di array ini nilai terbesarnya adalah 50. Oke. Lalu kita lanjut mencari. Sebelum itu kita menampilkan dulu isi dari semua array-nya, guys. Oke. Di sini data sebagai show, maka itu show. Ini untuk menampilkan seluruh
data ini, array. Tidak kita tampilkan. Oke, tampaknya terlalu dan kita di sini kan memberikan untuk BR. Nah, yang pertama for each ini adalah untuk menampilkan array yang ada dalam ini, yaitu menggunakan for each. Terus kemudian kita membuat function ini nilai terbesar dengan parameter variabel nilai, dan kita di dalamnya ada variabel n yang berkondisi awal yaitu 0. Terus dengan perulangan for each, kita di dalamnya ada kondisi jika value lebih besar dari n, maka n sama dengan value. Setelah perulangan selesai, maka mengembalikan variabel n. Di sini kita ada variabel hasil untuk memanggil fungsinya, terus ada echo dengan isi variabel hasil akan menampilkan ini. Ini adalah isi array-nya, dan ini adalah nilai terbesar. Oke, agar nilai terbesar oke, ini taruh di luar. Nah, ini adalah isi array-nya dan nilai terbesarnya adalah 50. Oke, kita lanjut ke function kedua, yaitu mencari nilai terkecil. Kita buat file baru, mencari nilai terkecil. Oke, pada mencari nilai terkecil, kita buat dulu sintak PHP-nya. Ini hampir sama dengan mencari nilai terbesar algoritmanya. Oke, kita copy dari nilai yang terbesar. Oke, copy. Kita hampir sama dengan cara menghitung nilai terbesar, namun ada sedikit perbedaan, yaitu pada variabel n ini kan variabel n-nya nilai awalnya 0, maka kita akan ubah nilai awalnya yaitu 100, yang paling tinggi, itu 100. Ini nilai paling terbesar. Jadi variabel n nilai awalnya dan nilai yang terbesar, yaitu nilai 100. Kemudian dalam perulangan ini ada kondisi jika value lebih besar dari n, maka n sama dengan value. Nah, ini diubah kondisinya. Jika value-nya lebih kecil dari variabel n, maka n sama dengan variabel value. Kemudian kembalikan nilai variabel n. Kemudian di sini kita di luarnya mempunyai hasil, variabel hasil yang memanggil. Sebelumnya itu kita ubah nama fungsinya, yaitu menjadi terkecil. Oke. Nah, di sini ada variabel hasil, yaitu yang memanggil nilai terkecil yang berisi parameter variabel data. Kemudian kita panggil dengan echo,
yaitu nilai terkecil sama dengan variabel hasil. Oke. Maka di sini kan nilai terbesar sudah ditemukan. Di sini kita ubah pada localhost-nya, pada URL-nya, coba ke terkecil. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nilai terkecil ini menghasilkan 6. Dari ini isi array-nya ini menghasilkan dengan membuat function nilai terkecil, kita menemukan nilai terkecilnya sama dengan 6. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke menghitung rata-rata. Oke, kita buat lagi filenya, file PHP, yaitu hitung rata-rata. Oke, .php. Oke, kita awali dengan sintaksnya, itu PHP. Oke, kita ambil lagi, membuat lagi variabel data yang berisi array. Oke, kita copy dari sini aja langsung. Kita copy sama menampilkan itunya. Oke, kita mengcopy dari program sebelumnya, yaitu mengcopy variabel data yang berisi array-nya dan for each untuk menampilkan isi dari array-nya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah tertampil. Kemudian kita akan membuat function yang bernama rata-rata. Oke, yang mempunyai parameter bernama nilai. Kemudian di sini kita akan membuat variabel n yang bernilai 0. Kemudian di sini kita membuat perulangan for each, yaitu nilai sebagai value. Nah, kemudian variabel n kita tambahkan dengan variabel value. Kemudian kita membuat variabel, yaitu rata-rata lagi. Membuat variabel rata-rata sama dengan nilai n, variabel n dibagi dengan size of variabel nilai dan mengembalikan variabel rata-rata. Nah, di sini dari function ini rumus rata-rata kan menjumlahkan semuanya lalu membagikan dengan menjumlahkan semua angka dan membagikan jumlah dari angkanya. Nah, ini dijumlahkan semuanya lalu membagikan dengan jumlah atau length dari ininya, size of dari array-nya. Jadi di sini kita menjumlahkan semuanya, lalu pada variabel rata-rata jumlah yang telah dijumlahkan semuanya itu dibagi dengan size of nilai, jumlah dari ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dibagi dengan 12 itu jumlah dari array-nya.
dan mengembalikan variabel rata-rata. Kemudian kita membuat variabel hasil yang memanggil function rata-ratanya dengan parameternya yaitu variabel data. Dan di sini echo, di sini kita rata-ratanya sama dengan kita panggil variabel hasil. Oke, lanjut kita lihat hasilnya. Nah, kita refresh lagi. Nah, di sini rata-rata sama dengan 21,66666667. Jadi seperti itu. Ini adalah function dari rata-rata, yaitu menjumlahkan semuanya, kemudian ini dijumlahkan semuanya, kemudian membagikan hasil dari penjumlahan yang tadi dibagikan dengan size of nilai atau ukuran dari variabel data ini, ukuran dari array-nya. Maka menghasilkan rata-rata, yaitu rata-ratanya sama dengan 21,66666667. Seperti itu. Kita lanjut ke perintah berikutnya, itu menghitung jumlah genap. Oke, kita menghitung data mana yang genap. Kita menghitung ada berapa jumlah yang genap. Oke, kita membuat file baru lagi di sini, yaitu hitung jumlah genap.php. Oke, kita akan membuat sintaks PHP-nya. Oke, setelah itu kita akan mengcopy ini variabel datanya dan apa namanya, for each yang untuk menampilkan data array-nya. Kemudian function, kita akan membuat function yang bernama jumlah genap yang berisi parameter nilai. Kemudian di dalamnya kita akan menyiapkan variabel n dengan value 0, dan kemudian kita akan membuat for each perulangan, yaitu variabel nilai sebagai value. Kemudian di sini kita akan menghitung value dengan modulus sama dengan 2. Nah, ini digunakan di dalam kondisi if, yaitu apabila variabel value sama dengan 0, maka itu artinya genap, dan n ditambah sama dengan 1. Nah, dan kita return variabel n. Oke, kita siapkan di sini hasil untuk memanggil jumlah genap dengan isi parameternya itu variabel data. Oke, echo jumlah bilangan genap sama dengan hasil. Oke, simpan, kita lihat. Nah, jumlah bilangan genap sama dengan 6. Oke, kita coba di sini kita tambahkan 8 ya. 8. Itu kan bilangan genap 8. Maka jumlah bilangan genapnya adalah 7, seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Kembalikan ke data aslinya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat function yang menghitung jumlah bilangan ganjil. Nah, ini sebenarnya sama aja. Jadi saya akan mengcopy ini ke sini. Nah, kita buka dulu
nama fungsinya itu jumlah ganjil. Ini jumlah ganjil. Dan ini ganjil. Jadi ini hampir sama dengan menghitung jumlah genap. Yang membedakan tuh terletak pada kondisinya, yaitu kalau di sini kan kondisinya jika value ini yang bermodulus 2 ini sama dengan 0, maka itu yang genap. Namun kalau ganjil itu beda kondisi dengan yang genap. Bukan value sama dengan 0, tapi value tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini baru jika value tidak sama dengan 0, maka kan ganjil. Maka n plus 1 di return n, maka mengembalikan jumlah bilangan ganjilnya pada data array di sini. Oke, coba kita lihat di sini. Kita akan mengubah URL-nya ke ganjil. Oke, sudah. Nah, jumlah bilangan ganjil sama dengan 6 juga. Karena jumlah tadi, jumlah data array-nya ini kan ada 12. Jadi tadi jumlah genap kita menghasilkan 6, dan sekarang jumlah ganjilnya otomatis 6 juga. Coba kita tes dengan kita tambahi datanya 19, angka 19. Maka di sini angka 19 kan ganjil, maka jumlah bilangan ganjil sama dengan nambah 1 jadi 7 karena nambah 19. Oke, kita kembalikan ke data awal lagi. Oke. Nah, kembali ke data awal. Jumlah bilangan ganjilnya adalah 6. Oke, seperti itu. Kita sudah membuat function mencari nilai terbesar, terkecil, menghitung rata-rata, menghitung jumlah genap, menghitung jumlah ganjil. Nah, sekarang supaya lebih gampang melihatnya, kita akan membuat file yang berisi gabungan dari semua functionnya. Oke, kita mulai dari mencari nilai terbesar. Nah, ini di apa namanya? Di copy. Oke, nah. Kemudian yang kedua, menghitung nilai terkecil. Oke, sini copy. Oke. Lanjut. Yang ketiga, menghitung rata-rata. Nah, ini copy. Oke, selanjutnya menghitung jumlah bilangan genap. Oke. Selanjutnya, terakhir, menghitung jumlah bilangan ganjil. Nah, oke. Sekarang kita ubah ininya, variabel hasil ini, supaya tidak sama dengan yang lainnya. Ini saya isi 2, biar membedakan dengan hasil-hasil yang lain. 3, 4, yang terakhir 5. Oke. Jadi kita telah membuat yang pertama fungsi atau function mencari nilai terbesar. Yang kedua, kita telah membuat function mencari nilai terkecil. Yang ketiga, kita sudah membuat function mencari nilai rata-rata. Yang keempat, kita sudah membuat function mencari jumlah bilangan genap. Dan yang terakhir, kita telah membuat function mencari jumlah bilangan ganjil.
dan hasilnya adalah ini adalah data array-nya. Ini adalah nilai terbesar ada 50, nilai terkecil sama dengan 6, rata-ratanya 21,66667, jumlah bilangan genapnya ada 6, jumlah bilangan ganjilnya ada 6. Seperti itu. Baik. Oke. Baik. Seperti itu, saya telah membuat atau mengerjakan UTS-nya, yaitu membuat fungsi-fungsi nilai terbesar, nilai terkecil, hitung rata-rata, jumlah genap, jumlah ganjil dengan output seluruh isi array, menampilkan seluruh isi array, menampilkan nilai terbesar, menampilkan nilai terkecil, menampilkan rata-rata, dan menampilkan jumlah bilangan genap dan jumlah bilangan ganjil. Seperti itu, saya sudah mengerjakan semuanya dengan lancar, alhamdulillah. Dan itu demikian dari saya. Saya Muhammad Wirdian Wadudi dengan nomor induk siswa 24005 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.